Wa innama yanzuru ila qulubikum, dan sesungguhnya Allah hanya melihat ila qulubikum, kepada hati-hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga salah satu daripada guru kita yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Haji Abdul Hayy Naim rahmatullahi alaih. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, cucuran rahmat dan maghfirah kepada beliau. Juga salah satu istri dari jamaah kita, ya, istrinya siapa namanya? Ibu Hajah binti Tarsi. Dan juga jamaah kita yang lainnya yang baru saja dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan maghfirahnya, dan Allah jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Juga kita yang hadir pada malam hari ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan muallif hadha kitab wa ala ma wassala al-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Falah, Ketua Masjid Jami' Al-Falah Bapak Ustaz Haji Salim, para asatidah di antaranya Al-Ustaz Busnadi, Ustaz Haji Madinah bin Haji Madari, Ustaz Muhammad Nur Syafiri, dan juga para asatidah yang lain. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlisul ilmi, dengan harapan dan keyakinan kita
bahawa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Shaykh al-Muallif rahimahullah ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid darain amin. وكان عليه السلام كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حلف واجتهد في اليمين يقول لا ومقلب القلوب. قال تعالى حاكيا عن إبراهيم خليله عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلى آخره. الله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, selanjutnya di dalam kitab An-Nasaih ad-Diniyah yang bermakna nasihat-nasihat agama yang disampaikan dan dipaparkan oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, atau yang lebih dikenal dengan nama lain Al-Imam Haddad rahimahullah. Beliau di dalam kitabnya An-Nasaih ad-Diniyah ini memberikan nasihat dan pelajaran kepada kita, khususnya tentang menata hati dan memperbaiki hati kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat suwarikum, bentuk-bentuk luar kalian. Allah tidak memandang fisik kalian, jasad kalian. Dia bagus, dia jelek, dia cakep, dia ganteng, dia cantik, dia mulus, dia putih, dia hitam, apapun jenis, bentuk dan beraneka ragam dari fisik dan jasad kita, bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'malikum, dan juga Allah tidak melihat amal zahir kalian. Amal zahir kalian, karena bisa jadi dia melakukan satu amal zahir kelihatan dengan mata kita, tapi dalam hatinya jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa di dalamnya ada kesombongan, ada ujub, ada bangga, kemudian ada riya, ingin dilihat orang, ada sum'ah, ingin didengar baik sebutan-sebutannya, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka kata Nabi, wa innama yanzuru ila qulubikum, dan sesungguhnya Allah hanya melihat ila qulubikum, kepada hati kalian, batin kalian. Nah, ini yang harus kita pikirkan dan kita jadikan sebagai bahan introspeksi buat kita, ya. Wa niyatikum,
Dan juga yang Allah lihat, yang Allah pandang hanya niat-niat kita. Maka semua dari aktivitas ibadah kita iringi dengan niat-niat yang baik. Itu pentingnya. Sehingga kata Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Zubad fil Fiqh, fasahhihin niyata qabla al-amali wa tibiha maqrunatan bil amali. Kata beliau apa? Fasahhihin niyah, maka benerin niat. Sahih, bagusin niat. Apalagi kita ngerjain aktivitasnya hampir tiap saat, tiap hari, ngaji hampir tiap hari, alhamdulillah. Tapi bukan berarti kita lepas ngaji kita, duduk kita sama ulama tanpa niat-niat baik, jangan. Fasahhihin niyah qabla al-amal. Bahkan disuruh menata niat, memperbaiki niat sebelum dia beramal. Meskipun niat itu yang namanya biasanya berbarengan dengan amalan, tapi lebih bagus dalam urusan ibadah-ibadah dia tata dulu, dia benerin niatnya sebelum dia melakukan sesuatu, khususnya ibadah. Fasahhihin niyah qabla al-amal. Sebelum beramal kita benerin niat kita dulu. Niat datang ke masjid untuk menjalankan perintah Allah. Niat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah sebagaimana diperintahkan Allah. Niat pergi ke masjid karena langkah-langkahnya mendapatkan kebaikan, karena yang kita datengin adalah Baitullah, rumahnya Allah. Niat datang ke masjid tujuannya menuntut ilmu. Menuntut ilmu tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Menuntut ilmu tujuannya apa? Lil amal. Apa? Untuk kita amalin. Bukan ngaji, belajar, tapi duduk doang. Pulang dari situ nggak ada perbaikan, nggak ada penambahan ibadah dari ibadah-ibadah yang mungkin sifatnya sunnah dan akhlak ataupun yang lain-lainnya. Nah, maka penting dalam semua al-amal, sebelum kita melakukan itu kita benerin niat kita, kita lurusin niat kita, kita perbagus niat kita. Kenapa? Karena kata Nabi, wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah hanya melihat hati kalian, wa niyatikum, dan niat-niat kalian. Itu dia, makanya ada hadis yang populer yang lebih banyak di awal dibahas dalam kitab-kitab hadis, yang di situ menjelaskan tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, hadis udah populer banget, udah terkenal, kita hafal, ya. Nah, maka yang terpenting bukan dihafal, adalah kita mengerti maknanya. Innamal a'malu binniyat. Maka pentingnya memperbanyak dan menumbuhkan niat-niat yang baik, ya, sampai dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya, niyatul mu'min khairun min amalih. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niyatul mu'min, niat orang yang beriman. Kalimat mukmin di sini nggak sembarangan, karena kalau dikatakan al-mu'min, dia benar percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah, yakin kepada Allah dan Rasulullah, beriman. Dan kalau orang beriman itu mau menambah kebaikan, ya. Beda lagi. Maka kalimat ini kata ulama hadis bukan niyatul muslim, niyatul mu'min. Kenapa? Supaya kita masuk di dalamnya sebagai orang beriman. Kenapa? Kalau orang beriman, maka niatnya akan benar dia lakukan semampunya. Niyatul mu'min khairun min amalih. Kata Nabi apa itu? Niat orang yang beriman bisa lebih baik. Niat orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Niat orang yang beriman lebih afdal daripada amalan-amalannya. Contoh, orang beriman punya niat akan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Sampai ada seorang ulama menggambarkan hadis ini, dan ini nyambung keterangannya dari guru beliau, terus sampai
kepada para guru-gurunya. Satu pagi hari kita niat nih Pak, ini hari saya mau ketemu orang silaturahim, mau silaturahim ke semua umat Islam yang ada, misalnya yang di Jagakarsa dah. Niat. Ingat, al-mu'min, orang beriman bukan cuma ngomong doang. Nah, itu maknanya. Maka disebut al-mu'min, orang beriman. Nggak main-main ya, nggak bohong dalam ucapannya dan keinginannya, tapi dia benar mau bersilaturahim. Rupanya pada hari itu akhirnya cuma bisa bersilaturahim kepada 3 orang. Maka sampai hari itu selesai, orang ini sudah dikatakan mendapatkan pahala seakan-akan dia bersilaturahim kepada semua orang yang dia pengen silaturahimin. Masalahnya gimana? Kenapa? Karena susah menumbuhkan niat baik. Niat baik mau silaturahim aja, apalagi kepada orang yang kita punya masalah sama dia, selek kalau kata orang Betawi, selek gitu ya, berseteru, bermusuhan. Nah, secara umum lah kita mau bersilaturahim, kita niat cuma dapat sekali, 2 kali, 3 kali doang, dapat cuma 3 rumah misalnya, tapi dia benar-benar tuh, seandainya memang Allah kasih kemampuan untuk semuanya didatengin, tapi kemampuannya segitu doang. Nah, maka pada hari itu dia mendapatkan pahala sejumlah dia bersilaturahim dengan orang-orang yang dia pengen datengin, meskipun dapatnya cuma 3. Niatnya pengen 10 orang, niatnya pengen 50 orang saya datengin. Maka alhamdulillah, saya sering sampaikan, bersyukurlah kita yang bisa hadir di masjid, khususnya di majelis ilmu, bersilaturahim dalam waktu fi anin wahidin, dalam satu waktu, tapi kita sudah bisa bertemu dengan saudara-saudara kita berapa orang. Nggak perlu kita datengin ke rumahnya, kita ketemu masing-masing. Waktu parkir motor, waktu ketemu, tegur Pak, jangan diem aja. Kamu sampai lagi sama-sama memang mau ke masjid, kuliah subuh, mau pagi, mau malam pengajian, assalamualaikum, tuh silaturahim. Belum lagi di masjid, assalamualaikum, salaman, silaturahim, subhanallah. Maka makin banyak orang yang hadir, yang kita bersalaman, kita senyum sama mereka, saat itu kita sudah mendapatkan pahala banyak dari silaturahim kita, subhanallah. Maka majelis ilmu ini tempat yang paling simple. Artinya simple, gampang tapi komplit. Kita duduk di sini aja, tapi kita udah bisa ketemu. Ada guru-guru kita, ada para asatid kita, ada ulama kita, ada tokoh masyarakat kita, dan semua. Nah ini alhamdulillah, majelis ilmu merupakan satu tempat atau wadah untuk menambah dan memperbanyak silaturahim kita kepada saudara-saudara kita sesama muslimin khususnya. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan, wa kana alaihi salam kathiran ma yad'u, berhubungan dengan hati. Kemarin ada hadis Nabi itu katanya, innahu asra' taqalluban minal qidri idza istajma'at ghilyanuha. Hati manusia, hati kita nih, hati lebih cepat katanya, lebih cepat bolak-baliknya, berubah-ubahnya daripada bolak-baliknya sesuatu yang lagi digodok, dipanci. Apaan tuh? Orang lagi masak apaan misalnya itu? Hah? Air dah, airnya aja tuh yang udah matang ganti lagi. Misalnya dia mau masak bakso kan, udah matang tuh, udah belum didih, muter lagi tuh, cepet banget. Karena udah matangnya tuh, saking panasnya tuh air. Kita lihat tuh, bakso bergerak cepet banget tuh. Hati kita lebih cepat bolak-baliknya, berubah-ubahnya itu. Ya Allah.
Itu yang harus kita tahu hadis Nabi, supaya kita tahu jangan kita tahu teka, tambang, tahu tambang, bader, dibilangin susah. Ya. Karena kita harus tahu karakter hati kita. Kalau kita udah tahu, kita nggak nurutin kemauan jeleknya itu hati, nafsu disebutnya. Ya Allah, kita lagi ya marah sama orang, lagi nggak suka sama orang, tiba-tiba kita ingat, bisa berubah tuh hati, bahkan lebih cepat, tergantung kemauan tuh orang. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Begitu kita istighfar, kita sadar, kita mengakui kesalahan kita, reda lagi itu, lempeng lagi hati kita. Itu kita kenapa? Karena udah tahu karakter hati kita seperti itu. Nah, makanya penting katanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita membaca satu kalimat doa. Apa kalimatnya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan kita, menciptakan zahir, menciptakan batin, semua Allah. Udah pasti karena Allah yang nyiptain, Allah yang bikin, ya, yang bikin bolak-balik hati itu ya Allah. Maka disebutlah ya muqallibal qulub. Itu kan sering kita baca ya di dalam sholat dah, di akhir ataupun di doa terakhir setelah baca tasyahud dan sholawat, ya kan, bahkan sebelum salam kita baca tuh di dalam sholat kita, masih dalam sholat belum salam, apa ya kalimatnya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, yang kita pikirinnya mati kita Pak waktu ngucapin itu, akhir kita. Nah, kita nggak tahu kan mati kita kapan, bisa habis sholat mati, bisa kapan mati. Nah, maka kita minta nama Allah, karena Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan hati kita, dan Allah yang maha membolak-balikin. Nah, kita mintanya sama Allah yang bolak-balikin. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Jadi minta apa? Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku, imanku, dalamku, batinku. Tetapkanlah hatiku ya Allah ala dinik, berada di dalam agamamu, mati masih dalam keadaan memeluk agama Islam, mati dalam keadaan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua rukun-rukun iman yang kita wajib beriman dan percaya kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tuh, karena kita nggak tahu mati kita dalam keadaan apa, maka pentingnya baca doa ini. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku. Hati di sini maksudnya batin, termasuk iman kita, Islam kita. Allah tetapkan Islam kita, Allah tetapkan iman kita ala dinik, di atas agamamu ya Allah, yaitu agama Islam. Boleh juga ini doa dibaca habis sholat, di sholat kita baca, habis sholat kita baca. Tapi kalau kita memimpin doa, saya sering sampaikan di mana saja, kalau kita memimpin doa, namanya mimpin bareng-bareng. Kita mimpin doa bareng-bareng, kita imamnya, maka domirnya jangan cuma buat sendiri, domirnya harus diganti. Oh, harus, bukannya sunnah, harus. Kenapa? Dia mimpin berjamaah, dia baca, yang aminin siapa? Makmum. Kalau dia nggak ganti domirnya, disebutnya curang. Cuman nggak ada yang nyawata di belakang, curang lo imam, katanya gitu. Rabbi ufirli wali walidayya. Apa artinya kalau li? Kan beda kalau berjamaah, Rabbi ufirlana, Rabbi ufirli, ampunilah aku ya Allah.
waliwalidayya, dan kedua orang tuaku. Iya kalau sendiri. Kalau dia berjamaah kan diaminin sama yang belakang. Cuman dia buat doain siapa doang? Dia doang. Maka kata Nabi dalam hadisnya, curang seorang imam yang berdoa tidak membawa jamaahnya. Biar kata itu doa dari Al-Quran. Kalau kita berjamaah, ulama Imam Nawawi diantaranya itu masuk dalam bab iqtibas. Iqtibas itu mengambil ayat atau hadis lalu kita baca dalam doa. Itu contohnya kan, doa dalam Al-Quran, Rabbighfirli wa liwalidayya. Kita ambil, lalu kita ganti dhamirnya. Karena kata Nabi, kalau kalian berdoa, masukkan jamaah kalian, supaya kalian tidak dikatakan orang berkhianat. Khianat itu curang. Jadi kalau baca doa, mimpin doa, Rabbighfir lana waliwalidayna boleh, waliwalidina boleh. Yang terpenting pertama, kalau dia memimpin, dhamirnya harus jamak. Paham tuh ya? Siapa aja ya. Nah, jadi ini introspeksi. Maka sering sampaikan, tujuan kita ngaji buat diamalin. Oh, rupanya saya masih doa begini. Ntar di rumah kita periksa sendiri. Apalagi yang sering baca doa nih, buat mimpin doa, cek, recheck. Oh iya, masih ada Rabbighfirli. Nah, Rabbighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Kan kagak enak kalau di belakang ada yang nyeletuk. Curang begitu dah. Ya, jadi kagak doa, berantem tuh katanya. Ngapain? Nah, lo dari sendirian, Rabbighfirli masa kita aminin. Ya, yang diampunin orang tuanya doang, orang tua kita kagak, nggak dimintain. Nah, itu secara akalnya aja begitu. Apa aja? Rabbi ja'alni dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ini sendiri. Kalau dibawa berjamaah, Rabbi ja'alna, jadikanlah kami Allah muqimi. Nah, bukan ma lagi. Bisa dua cara bacanya, muqimis shalah atau muqiminas shalah. Yang jelas kalau berjamak bukan ma lagi belakangnya, tapi mi. Muqimis shalah atau muqiminas shalah. Kalau mau gampang yang pertama tuh muqimis, tinggal ganti harokat doang. Kalau sendiri, Rabbi ja'alni muqimas shalah, kan gitu. Kalau berjamaah, Rabbi ja'alna muqimis shalah. Muqimis shalah membuang nun lil jam'i. Kalau mau dipakai muqiminas shalah. Itu ya. Ini cara orang bergaul, bermasyarakat, khususnya di dalam memimpin doa, supaya dia bisa benar-benar mengemban amanat bahwa dia membawa jamaah dan semuanya mendapatkan kebaikan doanya, bukan pribadinya doang. Nah, kalau ini berarti gimana? Allah ya muqallibal qulub. Kalau di luar sholat nih, ya, kalau di luar sholat, karena di berjamaah maksudnya itu mimpin. Tapi kalau di dalam sholat bacanya ini, sendiri kan masing-masing, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, di dalam sholat. Karena setiap kita baca masing-masing. Tapi kalau dia memimpin doa di luar, dia berjamaah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Qalbi atau sendiri. Kalau jamaknya qulubana, hati-hati kami. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ada yang nambahin wa ta'atik, nggak apa-apa, karena dalam riwayat lain Nabi kadang membaca ala dinika wa ta'atika. Nah, ini kita semuanya rais nih, pemimpin. Nggak di masjid, nggak di musola, di rumah. Waktu baca doa mimpin keluarganya dah. Doa dia imam, bininya jadi makmum, anaknya jadi makmum. Masa tege? Tahu tege? Mentege. Dia doang sendiri, egois namanya. Kan curang, egois. Anaknya, bininya nggak didoain, nggak diampunin dosanya. Cuma Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, jangan. Berjamaah dia ngajak, termasuk berjamaah kan itu. Ada anaknya, ada bini, berdua juga termasuk, pakainya kami. Ya. Nah, itu. Jadi
Ini yang benar diajarkan oleh para ulama. Jadi sampai itu dibahas itu cara berdoa supaya kita benar di dalam melakukan pembacaan doa sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Kenapa? Wa yaqulu, sebab juga kata Nabi di dalam hadisnya, innal quluba baina usbu'aini, katanya. Gambaran hati manusia, hati kita itu di antara dua jarinya daripada jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ketika diucapkan kata-kata istilah jari ataupun tangan yang dinisbatkan kepada Allah, jangan diartikan jari seperti manusia. Nggak boleh, haram disebutnya dalam ilmu tauhid, karena itu berarti menyerupakan Khalik Allah seperti makhluk. Haram, dilarang. Maknanya jari apa? Kekuasaan. Maknanya tangan apa? Kekuasaan gitu. Jadi kalau diartiin, ini ibaratnya aja. Nah, kenapa Nabi sampai gambarin seperti itu? Supaya ngajak ataupun mengajak orang yang didakwahkan itu nyambung, gampang mencernanya. Jadi Nabi ibaratin, sesungguhnya hati manusia seperti dua jari. Apalagi dua jarinya Allah, dalam kekuasaan Allah maksudnya. Gimana? Insya'a aqamaha. Ini dua jari tergantung pemiliknya kan. Dia mau aqamaha, dia mau lempengin. Ini hati lempeng terus istiqomah. Insya'a aqamaha. Tuh hati kita tuh, yang punya Allah. Allah melempengin, Allah lempengin terus. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang hatinya dilempengin terus, istiqomah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang kedua, wa insya'a, kata Nabi, apabila Allah berkehendak, azaghaha, membengkokannya, membelokannya, nggak dilempengin, nyungkep, nih hati ke bawah, belok. Apabila Allah berkehendak membelokkan hati itu, nggak lempeng, belok, ya belok aja. Ya Allah, na'udzubillah. Maka Allah belokin, tergantung Allah ini. Nah, makanya gimana? Karena itu tergantung Allah. Kita doa tadi itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena kita nggak tahu hati kita ini mau dilempengin atau dibelokin sama Allah. Karena Allah yang berkuasa. Nah, kita minta banyakin ya muqallibal qulub, sampai doa itu dimasukkan oleh Nabi di dalam sholat. Apa maknanya? Doa kalau di dalam sholat mustajab, sangat mustajab itu. Makanya dibaca itu doa-doa yang dianjurkan sama Nabi dibaca di dalam sholat, yaitu khususnya di akhir ya, setelah baca tahiyat akhir sama sholawatnya itu. Nah, baca doa-doa itu, tambahan doa yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, diantaranya doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa qala ta'ala hakiyan an Ibrahim. Nah, para orang-orang pilihan seperti para nabi aja doanya begitu. Jangankan para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin, dan beliau bahkan baca doa itu dulu. Padahal jelas beliau sudah dijamin semuanya, ampunan dosanya, nggak ada kesalahannya, akhirnya dan kemuliaannya. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat engkau wahai Muhammad kesempurnaan dan sebutan-sebutanmu. Tapi Nabi ngajarin. Nah, ini jadi maknanya Nabi ngajarin kepada kita. Nabi Ibrahim aja berdoanya begitu juga. Itu Nabi itu. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini dia. Wa qala ta'ala, Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah, jangan kau hinakan aku
pada hari kau membangkitkan mereka. Jadi kita minta kemuliaan hidup di dunia, kita minta kemuliaan hidup di akhir meninggalkan dunia, kemuliaan hidup di akhirat, termasuk kemuliaan hidup dimuliakan nama Allah ketika dibangkitkan, yauma yub'atsun. Karena nanti gambaran orang-orang manusia yang dibangkitkan itu dalam keadaan amalannya masing-masing. Yang suka mancing, matinya lagi mancing, nyungkep, bangunnya megang pancingan. Ketahuan tukang mancing. Lihat tangannya begitu. Itu dalam Al-Quran. Yang suka mabok, matinya lagi beler, mabok, nyungkep di got, overdosis kalau narkoba, maka matinya bangunnya sempoyongan. Tahu orang ngapain lu di sempoyongan? Tukang mabok. Ya Allah. Jadi semua ada alamat katanya. Dibangkitkan manusia punya tanda masing-masing sesuai dengan amalannya. Yang suka puasa, bahkan kata Nabi, dibangkitkan mulutnya wangi. Sehingga kata Nabi dalam hadisnya, la khalufu famis sha'ib atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang puasanya benar, bukan puasa melototin pahe. Kagak bisa. Puasanya benar, sebab dia mau dikasih keutamaan bangkit dalam keadaan mulutnya yafuhuh, katanya aromanya wangi, bukan jengkol, bukan peti, bukan bawang putih ataupun macam-macamnya, tapi aroma yang luar biasa, yang wangi. Subhanallah. Dan semua banyak orang-orang yang mati syahid, matinya lagi mati syahid, perang melawan orang kafir, dibangkitkan masih dalam keadaan berdarah, darahnya harumnya luar biasa. Subhanallah. Dan banyak. Dan semuanya dari orang-orang yang bersedekah, semua memiliki tanda-tanda khusus. Makanya Nabi Ibrahim pantas berdoa, mintanya, ya Allah jangan kau hinakan aku. Maksudnya jangan dibangkitin dalam keadaan menunjukkan kejelekannya gitu. Kita juga begitu, kita baca di doa, ya wala tukhzini. Tapi kalau kita berjamaah diganti, ya-nya diganti berjamaah, wala tukhzina, wala tukhzina. Ya Allah jangan kau hinakan kami pada waktu mereka kau bangkitkan pada hari kiamat, ya Allah. Jadi maknanya kita minta waktu kita dibangkitkan memiliki ciri-ciri orang yang beriman, dibangkitkan dengan wajahnya, mukanya, sinarnya terang benderang. Nanti juga digambarkan yang dibangkitin orang munafik, matinya sampai munafik begitu. Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lain-lainnya sampai mati dalam keadaan munafik. Maka nanti gelap, bahkan katanya dia punya cahaya tapi cahayanya redup kayak lampu 5 watt buat kandang ayam negeri itu gitu. Udah segitu redup, mati-mati mulu. Nah, itu tandanya itu Pak. Kalau orang yang cahayanya mati-mati, udah cahayanya kecil, mati-mati mulu. Nah, itu namanya ciri-ciri orang munafik. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya, faqtabis min nurina. Ya Allah, katanya, terangin, kasih saya cahaya yang banyak seperti halnya cahaya yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nah ini, mudah-mudahan Allah berikan kita ketika dibangkitkan dengan memiliki tanda-tanda yang baik, tanda-tanda orang beriman, tanda-tanda orang yang senantiasa melakukan amal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat itu hari dibangkitkan. Itu hari apa itu? Nah, ini gambaran hari kiamat. Di antaranya apa? Yauma, yaitu pada hari tidak bermanfaat lagi harta, wala banun, dan anak dan keturunan. Dia mau nyebutin, oh anak saya yang rajin ngaji. Iya, anak ente yang rajin ngaji, baca Quran, ente ngapain? Jadi nggak bisa ngandelin, nggak bisa nyebutin anaknya, nggak ada manfaatnya, itu nggak ada gunanya. Kenapa? Likullin yawma idin sya'nu yughnih. Setiap orang masing-masing sibuk dengan urusan amalnya, nggak bisa dia ngandelin anak-anaknya, nggak bisa dia ngandelin hartanya. Nih harta nggak ada yang dibawa mati, semuanya yang dibawa cuma amalnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali
Yang beruntung hari itu siapa? Orang yang datang menghadap kepada Allah, di antaranya dibangkitkan dalam keadaan membawa hati yang selamat. Apa makna selamat? Di dalam tafsir disebutkan qalbin salim, hati yang beriman kepada Allah. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan kita orang-orang yang termasuk datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan hati kita selamat, biqalbin salim, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fahris kullal hirsi rahimakallah ala an ta'tiya rabbak bil qalbis salim. Tuh. Bisa. Bisa. Dikit lagi dah sampai pas tuh. Ini tanggung. Maka ayatnya udah disampaikan, kata Imam Haddad gimana? Maka berusahalah sebanyak-banyaknya, tuh bahasanya serakus-rakusnya, tapi dalam kebaikan nih. Fahris kullal hirsi, itu maknanya hirs. Hirs itu mengambil sebanyak-banyaknya dari kebaikan. Maka ambillah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan engkau diberikan rahmat sama Allah. Apa itu? Ambil sebanyak-banyaknya, engkau bisa mendatangi Allah nanti dalam keadaan memiliki hati yang selamat. Selamat dari apa? Minasyirki, dari berbuat syirik, menyekutukan Allah. Iman juga sama Allah, percaya sama Allah, tapi masih percaya sama dukun, percaya sama aweh keris, percaya sama macam-macam dah ya. Selamat dari apa lagi? Wan nifaq, tuh dari penyakit nifak, orangnya disebut munafik. Selamat dari apa? Bid'ah. Bid'ah apa nih? Yang bikin-bikinan baru, ya, merubah syariat. Sholat yang tadinya 5 jadi 4, ya. Sholat yang tadinya udah ditentukan 5 ditambahin jadi 6. Itu namanya orang yang membuat bid'ah tuh. Bukan yang maulid nih, bukan yang maulid, bukan yang maulid, bukan yang arwahan. Karena itu bid'ah yang baik. Karena yang dimaksud bid'ah di sini bid'ah dolalah. Kullu bid'atin, setiap sesuatu yang dibuat atau bid'ah yang berlawanan syariat itu sesat, dan setiap yang sesat adalah neraka. Nah, ini yang dimaksud bid'ah agama. Wa munkaratil akhlaq, dan selamat dari akhlak yang dibenci. Na'udzubillah, ya. Mithlil kibri, seperti sombong, warriya, apa tuh, ingin dilihat orang, wal hasad, dengki sama orang, nggak suka aja, tahu-tahu nggak demen aja, wal ghish lil muslimin, dan banyak menipu umat Islam. Siapa itu? Kalau yang pada nipu umat Islam, yang nipu rakyat, pejabat, pemimpin, aparat, presiden, penguasa, na'udzubillah min dzalik wa asbahi dzalik, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, hati kita Allah selamatkan. Insyaallah kita memiliki dan mendapatkan hati yang selamat sesuai dengan doa kita, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.